Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda berzikir, namun hati terasa jauh? Seolah nama Allah hanya berhenti di lisan, tidak turun ke kedalaman jiwa? Sementara di suatu tempat yang tidak kita ketahui, ada hamba-hamba pilihan yang berzikir tanpa suara, namun langit bergetar menyambutnya. Mereka tidak dikenal manusia, tidak mengejar cahaya dunia, tetapi hidup mereka tenggelam sepenuhnya dalam kehadiran Allah. Apa rahasia zikir mereka hingga dunia tak lagi memalingkan dan hati tak lagi kembali selain kepadanya? Bab 1. Panggilan yang tidak terdengar telinga. Di suatu kedalaman yang tidak bisa dijangkau oleh suara dan tidak tersentuh oleh pikiran, ada sebuah panggilan yang hanya dikenal oleh hati yang telah jujur kepada Allah. Panggilan ini tidak datang dengan gemuruh, melainkan dengan kelembutan yang nyaris tak terasa, namun memiliki daya yang mampu mengguncang seluruh keberadaan. Ia hadir ketika manusia mulai lelah menggenggam dunia, ketika doa tak lagi meminta, tetapi merintih dalam diam. Di sanalah awal zikir para wali bermula, bukan sebagai amalan, melainkan sebagai jawaban atas panggilan ilahi. Para wali tidak memulai perjalanan zikir mereka dengan mengejar makam atau keistimewaan. Mereka memulainya dengan kejujuran yang telanjang di hadapan Allah. Kejujuran untuk mengakui kefakiran yang mutlak, kelemahan yang tak terbantahkan, dan ketergantungan yang total. Dari pengakuan itulah zikir menjadi hidup. Nama Allah tidak lagi diucapkan untuk pahala, tetapi sebagai satu-satunya sandaran agar hati tidak runtuh di tengah derasnya ujian kehidupan. Ketika zikir telah meresap ke dalam hati, maka jarak antara mengingat dan diingat mulai menghilang. Para wali tidak sibuk menghitung lafaz karena yang mereka jaga adalah kehadiran. Mereka memahami bahwa Allah tidak dicari di kejauhan, tetapi disadari dalam kedekatan yang telah ada sejak awal. Zikir menjadi cahaya yang menyingkap hijab, bukan untuk melihat Allah dengan mata, tetapi untuk menyadari bahwa selama ini merekalah yang berpaling. Ada saat di mana zikir tidak lagi terasa sebagai usaha, melainkan sebagai keadaan. Hati mereka berzikir bahkan ketika lisan diam. Pikiran mereka tunduk bahkan ketika tubuh bergerak. Dalam keadaan ini, dunia tetap berjalan, tanggung jawab tetap ditunaikan, namun batin berada di hadapan Allah dengan ketenangan yang tidak terguncang. Inilah rahasia tenggelam tanpa hilang, fana tanpa lenyap dari tugas sebagai hamba. Bab ini mengajarkan bahwa rahasia zikir, tingkat wali bukan terletak pada banyaknya wirid, melainkan pada kedalaman hadir. Ketika seseorang berhenti memamerkan amal dan mulai menyembunyikan hubungannya dengan Allah, di sanalah zikir mulai mengangkat derajat ruh. Sebab Allah tidak mencari suara yang keras, tetapi hati yang sepenuhnya kembali. Bab 2. Ketika hati menjadi singgasana. Hati manusia diciptakan sebagai tempat menerima cahaya, bukan sebagai gudang beban dunia. Para wali memahami rahasia ini sejak awal perjalanan mereka, sehingga yang pertama kali mereka lakukan bukanlah menambah amalan, melainkan membersihkan ruang batin. Mereka menanggalkan keinginan untuk dipuji, dilepaskan harapan kepada makhluk, dan dipadamkan api ambisi yang sering menyamar sebagai kebaikan. Ketika hati dikosongkan dari selain Allah, barulah ia layak menjadi singgasana bagi kehadirannya. Zikir pada tingkat ini tidak lagi berfungsi sebagai pengingat semata, tetapi sebagai penjaga hati. Setiap kali nama Allah mengalir di dalam batin, ia menyingkirkan lintasan-lintasan halus yang bisa mencuri ketenangan. Para wali sangat peka terhadap gerak hati mereka, karena mereka tahu bahwa satu bisikan ego dapat menutup pintu yang telah lama dibukakan oleh rahmat. Maka zikir dijaga dengan adab, ketundukan, dan rasa takut kehilangan kedekatan. Hati yang telah menjadi singgasana tidak dipenuhi oleh rasa aman yang palsu, melainkan oleh kewaspadaan yang lembut. Para wali tidak pernah merasa telah sampai, sebab merasa sampai adalah hijab yang paling halus. Mereka terus berzikir bukan karena khawatir amalnya kurang, tetapi karena sadar bahwa hidup tanpa mengingat Allah adalah bentuk kelalaian yang paling sunyi. Kesadaran inilah yang membuat zikir mereka tetap hidup dan bernapas. Dalam keadaan ini, zikir seringkali tidak terdengar oleh siapapun, bahkan oleh diri mereka sendiri. Ia tidak selalu hadir dalam bentuk lafaz, tetapi dalam rasa hadir yang menetap.
Ketika berbicara, mereka berbicara dengan adab. Ketika diam, mereka pun berzikir. Setiap gerak menjadi ibadah, setiap niat disaring agar tidak keluar dari lingkaran ridha Allah. Bab ini mengajarkan bahwa hati tidak bisa menjadi singgasana jika masih dipenuhi oleh tuntutan dunia. Zikir tingkat wali tumbuh dari hati yang rela hancur demi dibangun kembali oleh Allah. Disitulah kehadiran ilahi tidak lagi terasa datang dan pergi, tetapi menetap sebagai cahaya yang menuntun setiap langkah kehidupan. Bab 3. Hilangnya rasa memiliki. Pada tahap ini, para wali memasuki wilayah sunyi yang jarang disadari oleh kebanyakan manusia. Hilangnya rasa memiliki atas apapun, termasuk atas diri dan amal. Mereka tidak lagi memandang ketaatan sebagai prestasi dan tidak menjadikan zikir sebagai identitas. Semua yang tampak baik dalam diri mereka dikembalikan kepada Allah sebagai anugerah murni. Dari sinilah lahir kerendahan hati yang tidak dibuat-buat, karena tidak ada lagi sesuatu yang pantas dibanggakan. Zikir yang masih dibungkus rasa kepemilikan akan selalu melahirkan jarak. Selama masih ada perasaan aku yang mengingat, selama itu pula hijab keakuan belum sepenuhnya runtuh. Para wali perlahan dilepaskan dari perasaan sebagai pelaku. Hingga yang tersisa hanyalah kesaksian bahwa segala gerak berasal dari Allah. Dalam keadaan ini, zikir tidak dilakukan, melainkan mengalir sebagaimana cahaya mengalir ke ruang yang terbuka. Ketika rasa memiliki sirna, kegelisahan pun ikut menghilang. Kehilangan tidak lagi melukai, sebab tidak ada yang benar-benar dimiliki. Pemberian tidak membuat sombong, sebab tidak ada yang merasa berhak. Hati menjadi lapang, menerima takdir dengan ketenangan yang lahir dari keyakinan mendalam bahwa Allah Maha mengetahui apa yang sedang Dia lakukan terhadap hamba-Nya. Para wali tidak menuntut keadaan tertentu agar bisa berzikir. Dalam sempit maupun lapang, dalam dipuji atau disalahpahami, zikir tetap hidup. Bahkan penderitaan menjadi ladang pengenalan yang lebih dalam, karena di sanalah ego benar-benar dilucuti. Setiap luka menjadi doa yang tak terucap, setiap air mata menjadi tasbih yang jujur. Bab ini mengajarkan bahwa tenggelam dalam kehadiran Allah tidak mungkin terjadi selama tangan masih menggenggam selainnya. Zikir tingkat wali tumbuh dari kepasrahan total, ketika hamba tidak lagi bertanya apa yang akan ia dapatkan, melainkan ridha untuk menjadi apapun yang Allah kehendaki. Di sanalah jiwa menemukan kebebasan sejatinya. Bab 4. Zikir sebagai nafas kehidupan. Pada titik ini, zikir tidak lagi hadir sebagai aktivitas yang dimulai dan diakhiri, melainkan sebagai denyut kehidupan itu sendiri. Para wali tidak membedakan antara waktu berzikir dan waktu beraktivitas. Karena bagi mereka, hidup tanpa mengingat Allah adalah bentuk kematian yang halus. Setiap tarikan nafas menjadi pengakuan akan kebutuhan mutlak kepadanya. Dan setiap hembusan nafas adalah penyerahan diri yang tanpa syarat. Zikir tidak lagi dicari, karena ia telah menjadi keadaan yang menetap. Para wali memahami bahwa nafas adalah titipan, dan setiap titipan membawa amanah. Oleh sebab itu, mereka menjaga nafas sebagaimana menjaga hubungan dengan Allah. Bukan dengan menahan, tetapi dengan menyadari. Kesadaran inilah yang membuat hati mereka selalu terjaga, bahkan ketika tubuh lelah atau pikiran sibuk. Zikir mengalir lembut, tidak memaksa, namun tidak pernah putus, seperti aliran sungai yang setia menuju lautnya. Dalam makam ini, zikir tidak selalu berupa lafaz yang terdengar, tetapi hadir sebagai rasa dekat yang terus menyala. Ketika berbicara, kata-kata mereka ditimbang dengan hati yang sadar akan pengawasan Allah. Ketika berjalan, langkah mereka tidak tergesa, karena jiwa telah menemukan tempat pulangnya. Dunia tetap dihadapi dengan tanggung jawab, namun tidak lagi mengikat batin dengan kecemasan yang berlebihan. Ada saat di mana para wali tampak seperti manusia biasa, tertawa dan berbincang, namun batin mereka berada dalam keheningan yang dalam. Zikir menjaga keseimbangan antara lahir dan batin, sehingga tidak ada pertentangan antara kehidupan dunia dan penghambaan. Justru dunia menjadi ladang pengenalan, tempat zikir diuji kejujurannya, bukan dipamerkan keindahannya. Bab ini mengajarkan bahwa zikir tingkat wali bukanlah pelarian dari kehidupan, melainkan penyatuan makna hidup itu sendiri.
Ketika nafas, langkah, dan niat telah berada dalam satu irama, mengingat Allah, maka kehadirannya tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang jauh. Ia hadir dalam setiap detik, menghidupkan jiwa yang telah menyerahkan diri sepenuhnya. Bab 5. Tenggelam tanpa takut hilang. Tenggelam dalam kehadiran Allah bukanlah keadaan yang meniadakan diri, melainkan meluruskan hakikat diri sebagai hamba. Para wali tidak takut kehilangan apapun ketika mereka larut dalam zikir, karena yang dilepaskan hanyalah bayangan keakuan yang selama ini menipu. Yang tersisa bukan kehampaan, tetapi ketenangan yang lahir dari kepasrahan total. Dalam tenggelam itu, mereka justru menemukan pijakan yang paling kokoh. Zikir membawa mereka memasuki kedalaman tauhid yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Di sana, tidak ada lagi jarak antara harap dan takut, karena keduanya telah menyatu dalam ridha. Para wali tidak lagi bertanya kemana arah hidup ini, sebab mereka telah menyerahkan arah itu sepenuhnya kepada Allah. Hati mereka tenang bukan karena dunia bersahabat, tetapi karena Allah hadir dalam setiap keadaan. Pada makam ini, kehadiran Allah tidak lagi dirasakan sebagai sesuatu yang datang dan pergi. Ia menjadi kesadaran yang terus menyertai, bahkan ketika ujian datang bertubi-tubi. Kesulitan tidak memutus zikir, justru memperdalamnya. Sebab setiap kesempitan membuka ruang pengenalan baru tentang kelembutan Allah yang tersembunyi di balik takdir. Para wali tidak mencari pengalaman batin yang luar biasa, karena mereka telah melewati keinginan untuk merasa istimewa. Tenggelam bagi mereka adalah diamnya tuntutan diri, runtuhnya klaim, dan hancurnya harapan selain kepada Allah. Dalam kehancuran, itulah mereka dibangun kembali dengan kekuatan yang tidak bersumber dari diri sendiri. Bab ini mengajarkan bahwa tenggelam dalam kehadiran Allah adalah puncak ketenangan, bukan puncak sensasi. Zikir tingkat wali menjadikan hati berani melepaskan pegangan dunia, karena telah menemukan sandaran yang tidak pernah goyah. Di sanalah hamba hidup sepenuhnya tanpa takut hilang, karena telah kembali kepada Yang Maha Ada. Bab 6. Fana yang menumbuhkan kesadaran. Fana bukanlah lenyapnya keberadaan, melainkan runtuhnya kesadaran palsu tentang diri. Para wali tidak menghilang dari kehidupan, justru mereka hadir dengan kesadaran yang lebih jernih dan utuh. Yang sirna hanyalah rasa aku yang berdiri sendiri, terpisah dari kehendak Allah. Dalam keadaan fana, mereka melihat bahwa segala sesuatu berjalan bukan oleh kekuatan pribadi, melainkan oleh iradah ilahi yang meliputi segalanya. Zikir pada makam ini tidak lagi mengarah pada pengalaman batin tertentu, karena pengalaman itu sendiri telah menjadi hijab. Para wali tidak mengejar rasa, tidak menunggu getaran, dan tidak mencari tanda-tanda. Mereka berzikir dalam kepasrahan murni, menerima hadir atau tidak hadirnya rasa sebagai bagian dari pendidikan Allah. Kesetiaan inilah yang menjaga hati tetap lurus, meski tidak selalu merasakan manisnya kedekatan. Ketika kesadaran diri memudar, muncullah kesadaran akan Allah yang semakin terang. Para wali melihat kelemahan diri bukan sebagai kekurangan, tetapi sebagai pintu untuk mengenal kebesarannya. Setiap kegagalan melahirkan tunduk, setiap keberhasilan melahirkan syukur yang dalam. Zikir menjadi cermin yang menyingkap siapa diri ini di hadapan Allah, tanpa topeng dan tanpa pembelaan. Dalam keadaan fana, para wali tidak merasa telah mencapai apapun. Justru mereka merasa semakin kecil, semakin membutuhkan bimbingan Allah di setiap langkah. Hati mereka lembut, mudah tersentuh, dan jauh dari sikap menghakimi. Sebab siapa yang telah melihat kerapuhan dirinya, tidak akan mudah merendahkan orang lain. Bab ini mengajarkan bahwa fana adalah gerbang menuju kesadaran sejati, bukan pelarian dari realitas. Zikir tingkat wali membawa hamba keluar dari penjara ego, menuju kebebasan ruhani, yang membuat hidup dijalani dengan penuh adab, kejujuran, dan rasa takut yang penuh cinta kepada Allah. Bab 7. Baqa dalam kehidupan sehari-hari. Setelah fana meluruhkan rasa keakuan, para wali tidak dibiarkan larut dalam ketidakhadiran. Mereka dikembalikan oleh Allah ke dalam kehidupan dengan kesadaran baru yang disebut baqa. Inilah keadaan di mana hamba tetap hidup, berperan, dan berinteraksi, namun tidak lagi berdiri atas dirinya sendiri. Segala gerak dan diam disadari sebagai amanah, bukan sebagai milik. Zikir pada makam ini tidak menjauhkan dari dunia,
justru menempatkan dunia pada porsinya yang benar. Dalam baka, para wali menjalani kehidupan dengan keseimbangan yang halus. Mereka bekerja, berkeluarga, dan bergaul sebagaimana manusia lainnya. Namun hati mereka tidak lagi terseret oleh pusaran dunia. Zikir menjaga agar segala aktivitas tidak keluar dari orbit ridha Allah. Mereka tidak mencari ketenaran, tetapi keberkahan. Tidak mengejar pengaruh, tetapi kejujuran dalam menjalankan peran yang dipercayakan. Kesadaran baka menjadikan para wali sangat berhati-hati dalam bersikap. Setiap ucapan ditimbang, setiap keputusan dilandasi rasa tanggung jawab kepada Allah. Mereka tahu bahwa setelah fana, setiap amal menjadi lebih bermakna karena dilakukan tanpa pamrih. Zikir tidak lagi mengasingkan, melainkan menghidupkan nilai-nilai rahmat dalam pergaulan sesama manusia. Pada tahap ini, kasih sayang para wali mengalir secara alami. Mereka tidak mencintai karena ingin dicintai, dan tidak memberi karena ingin dilihat. Hati yang telah dibersihkan oleh fana dan diteguhkan oleh baka, memandang manusia dengan pandangan belas kasih. Zikir menjadikan mereka sumber ketenangan, bukan sumber kegaduhan. Bab ini mengajarkan bahwa tujuan zikir tingkat wali bukanlah meninggalkan dunia, tetapi menghadirinya dengan kesadaran ilahi. Dalam baka, hamba tetap ada, namun Allah yang menghidupkan setiap perannya. Di sanalah zikir menemukan bentuknya yang paling matang, hadir sepenuhnya di dunia tanpa terpisah dari Allah. Bab 8. Mahabbah yang memurnikan. Pada makam ini, zikir tidak lagi digerakkan oleh kewajiban atau harapan, melainkan oleh cinta yang telah memurni. Mahabbah para wali bukanlah emosi yang bergelora, tetapi ketertarikan ruhani yang tenang dan dalam. Mereka mencintai Allah tanpa tuntutan, tanpa syarat, dan tanpa perhitungan. Zikir menjadi bahasa cinta yang paling jujur, diucapkan oleh hati yang telah lelah mencintai selainnya. Cinta ini tumbuh dari pengenalan yang panjang terhadap kelemahan diri dan keluasan rahmat Allah. Para wali menyadari bahwa setiap langkah mereka dipenuhi oleh kasih sayang ilahi, bahkan dalam ujian yang paling menyakitkan. Maka zikir tidak lagi dilakukan untuk menghindari hukuman atau mengejar ganjaran, tetapi sebagai ungkapan rindu untuk selalu dekat dengan Yang Maha Mengasihi. Dalam mahabbah, ketaatan tidak terasa berat. Perintah Allah dijalani dengan lapang, larangan dijauhi dengan penuh kesadaran. Para wali tidak merasa terpaksa meninggalkan maksiat, karena hati mereka telah dipenuhi oleh sesuatu yang lebih indah. Zikir menjaga cinta ini agar tidak ternodai oleh kepentingan diri yang halus. Cinta yang murni juga melahirkan adab yang tinggi. Para wali sangat menjaga sikap mereka kepada Allah, Rasul-Nya, dan sesama makhluk. Mereka takut jika zikir hanya tinggal di lisan, sementara akhlak mengkhianatinya. Mahabbah membuat mereka lembut dalam menasihati, sabar dalam menghadapi keburukan, dan rendah hati dalam kebaikan. Bab ini mengajarkan bahwa zikir tingkat wali mencapai kedalaman tertingginya ketika cinta menjadi penggeraknya. Mahabbah memurnikan niat, menenangkan jiwa, dan menjadikan seluruh hidup sebagai persembahan. Di sanalah zikir tidak lagi terasa sebagai beban ibadah, tetapi sebagai nafas cinta yang menghidupkan ruh. Bab 9. Ma'rifat yang menenangkan. Ma'rifat bukanlah pengetahuan yang lahir dari banyak membaca atau panjangnya perenungan akal, melainkan pengenalan yang ditanamkan Allah langsung ke dalam hati. Pada makam ini, para wali tidak sibuk mendefinisikan Allah, karena mereka telah disibukkan oleh kesadaran akan kehadirannya. Zikir menjadi sarana keheningan, tempat hati berdiam dalam pengakuan bahwa Allah selalu lebih dekat daripada segala yang bisa dibayangkan. Pengenalan ini tidak membuat para wali merasa lebih tahu, justru semakin menyadarkan mereka akan keterbatasan diri. Semakin dalam makrifat, semakin halus rasa takut dan tunduk kepada Allah. Mereka tidak berani melampaui adab, karena mereka sadar sedang berada dalam pengawasan yang penuh kasih namun maha perkasa. Zikir menjaga kesadaran ini agar tidak berubah menjadi kelalaian yang halus. Dalam makrifat, kegelisahan dunia perlahan mereda. Bukan karena masalah menghilang, tetapi karena hati telah mengenal kepada siapa semua urusan dikembalikan. Para wali tidak lagi tergesa-gesa menuntut jawaban atas takdir. Mereka percaya bahwa setiap ketetapan Allah mengandung hikmah,
meski tidak selalu dimengerti. Zikir menjadi penopang kesabaran yang tenang dan matang. Kesadaran makrifat menjadikan para wali tidak mudah terkejut oleh perubahan keadaan. Lapang dan sempit diterima dengan keseimbangan batin. Pujian tidak mengangkat, celaan tidak menjatuhkan. Semua kembali kepada Allah sebagai satu-satunya tujuan. Zikir menjaga hati agar tetap lurus di tengah perubahan yang terus berlangsung. Bab ini mengajarkan bahwa makrifat bukanlah puncak untuk dibanggakan, tetapi ketenangan untuk dijaga. Zikir tingkat wali menumbuhkan pengenalan yang membebaskan hati dari kecemasan yang tidak perlu. Di sanalah hamba hidup dengan keyakinan yang sunyi, tenang, dan penuh kepercayaan kepada Allah. Bab 10. Hidup dalam penyaksian. Pada tahap ini, zikir tidak lagi mengantarkan kepada sesuatu, karena hamba telah berada dalam keadaan menyaksikan. Penyaksian bukanlah melihat dengan mata, dan bukan pula merasakan dengan emosi, melainkan kesadaran yang menetap bahwa Allah meliputi segala sesuatu. Para wali hidup dalam keyakinan yang jernih, bahwa tidak ada satu pun kejadian yang lepas dari kehendaknya. Kesadaran ini tidak membuat mereka pasif, tetapi menghadirkan ketenangan yang kokoh dalam setiap langkah. Dalam hidup yang penuh penyaksian, para wali tidak lagi sibuk mencari tanda-tanda kedekatan. Mereka tidak terobsesi pada rasa manis atau pengalaman batin tertentu. Zikir mereka sederhana, tenang, dan tersembunyi. Yang mereka jaga bukanlah keadaan hati yang luar biasa, tetapi adab yang konsisten di hadapan Allah. Sebab bagi mereka, kehilangan adab jauh lebih menakutkan daripada kehilangan rasa. Penyaksian melahirkan kebijaksanaan yang lembut. Para wali berbicara seperlunya, diam pada tempatnya, dan bertindak sesuai kebutuhan. Mereka memahami bahwa tidak semua kebenaran harus disampaikan, dan tidak semua diam adalah kelalaian. Zikir menuntun mereka untuk hadir sebagai rahmat, bukan sebagai beban bagi lingkungan sekitarnya. Pada maqam ini, hidup dijalani dengan penuh amanah. Para wali melihat setiap peran sebagai titipan, setiap pertemuan sebagai ketetapan, dan setiap perpisahan sebagai pelajaran. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia. Zikir menjaga hati agar tetap jujur dalam menjalani semua itu, tanpa mengeluh, tanpa menuntut, dan tanpa melampaui batas. Bab ini menutup perjalanan dengan satu kesadaran yang utuh, bahwa tujuan zikir tingkat wali bukanlah pengalaman luar biasa, melainkan hidup yang sepenuhnya berada dalam pengawasan Allah. Di sanalah hamba benar-benar tenggelam dalam kehadirannya, bukan dengan kehilangan diri, tetapi dengan menemukan makna hidup yang sejati, menjadi hamba yang ridha dan diridai. Jika hati ini ingin mengenal zikir yang hidup, maka perjalanan ini bukan tentang menambah amalan, tetapi tentang pulang sepenuhnya kepada Allah.